Well, hola people, konnichiwa. Begin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Jujur bre, aku pribadi udah makin jarang ya nyentuh PC. Akhir-akhir ini malah lebih bestie ke Ultrabook yang udah jelas lebih compact dan praktis, yang tentunya bisa dipakai di mana aja dan kapan aja gitu. Soal performa, Ultrabook zaman sekarang udah nggak pakai sepele ya kan. Contohnya ini nih ya kan, Acer Swift X14 AI. Gak cuma pakai prosesor terbaru yaitu Intel Core Ultra 7 prosesor, tapi juga udah dibekali distri GPU berupa GeForce RTX 40 series. Kalau gini bisa dipastiin AI di nama produknya, bukan gimmick ya kan. Karena ada logo Nvidia GeForce. Emang sih ya, prosesor Intel Core Ultra series udah punya NPU berupa Intel AI Boost. Tapi itu kan cuma bisa ngerjain tugas AI yang bisa dibilang ringan gitu loh. Kayak misalkan efek yang ada di webcam gitu kan. Kalau buat kerjaan AI yang loadnya berat macam generate text to image kan perlu resource dari GPU yang proper. Maka dari itu, akhir-akhir ini lini Ultrabook udah pakai distri GPU dengan sertifikasi GeForce RTX Studio yang lebih fokus buat urusan content creation. Sebelum lanjut ke bahas performanya, kita mau bahas desain dari Acer Swift X14 AI ini yang menurut kami rasanya mirip nano-nano ya, dengan material sasis yang berbahan aluminium gitu loh. Ultrabook ini berhasil kasih kesan premium terutama kalau dilirik dari sisi punggungnya yang terlihat minimalis bre. Tapi kalau udah lihat area refresh ini langsung berasa kontras alias timpang ya kan. Rame bener stiker-stikernya gitu. Rasa nano-nanonya berlanjut kalau lihat grill di atas keyboard. Kalau kalian ngira ini grill speaker, iya kita sama-sama tertipu gitu loh. Ini tuh dummy doang. Yang bikin kesel kenapa harus ada emboss DTS:X yang kesannya ngasih tahu gitu ya, ini tuh speaker beneran gitu loh. Tapi nano-nano selanjutnya oke nih, grill exhaustnya nggak lagi dibuang ke arah layar. Akhirnya ya Acer mau mengerti keresahan kita bre. Kalau misalkan aku baca di kolom komentar, ada sih ya user Acer yang ngasih tahu testimoni kalau itu tuh nggak ngaruh ke panel bre. Pihak internal Acer juga udah klarifikasi ke kita, sejauh ini tuh belum pernah ada isu di panel laptop mereka akibat arah semburan exhaust ke layar gitu loh. Tapi kan kita sebagai reviewer tetap was-was ya. Tapi akhirnya udah di fix nih ya, semburan exhaust dibuang ke sisi belakang. Semoga produk Acer lain bakal konsisten begini bre. Soal dimensi dan juga bobot emang bukan yang tertipis dan bukan yang teringan juga. Tapi ya wajar bre, ini bukan Ultrabook biasa. Mungkin bisa kita sebut sebagai super Ultrabook kali ya. Soalnya kan pakai distri GPU. Maka wajar aja bobotnya bisa nyentuh 1,5 kg dengan ketebalan sekitar 18 mm. Tapi ini tetap lebih ringan dan tetap lebih tipis dari kebanyakan laptop gaming. Cuma ya gitu bre, kita nggak bakal bisa nemuin Ethernet port di sebuah Ultrabook. Untungnya di sini udah ada 4 port USB yang salah duanya udah Thunderbolt 4 dan tetap punya port HDMI full size dan ada slot micro SD reader nih buat ya urusan apa ya, pindah-pindah video foto lah kalau misalkan kalian videographer atau fotografer. Keyboardnya di sini tentu berlayout compact tanpa F-row dan numpad. Tetap dikasih single backlit dan buat feel typingnya menurutku biasa aja. Masih ada yang lebih satisfying dari inilah. Sedangkan touchpadnya punya ukuran yang luas buat standar form factor 14 inci dengan tekstur yang lebih ke arah licin bre. Dan buat layarnya tentu harus nikmat ya kan. Super Ultrabook nih bos. Pakai panel OLED beresolusi 2,8K atau 2880 kali 1800p dengan refresh rate 120 Hz bos. Sayangnya ya, hinge atau angle-nya di sini nggak bisa mentok 180 derajat ya. Ya segini doang lah. Ya sebagai Ultrabook agak kurang nggak sih ya kalau layarnya nggak bisa rata. Kalau buat data colornya hampir nggak ada yang kurang bre. Tapi yang menarik, Acer ngasih beberapa opsi color profile yang bisa kita pilih-pilih di Acer Sense bre. Dan secara default jalan di color profile DCI P3. Hasil tes kita pakai alat Spider X Elite menunjukkan data color panel ini nggak ada yang kurang bre. Coverage gamutnya hampir perfect di 99% sRGB dan 95% P3. Terus akurasi warnanya udah super akurat, bahkan di bawah 1 delta E. Data brightness-nya juga lumayan oke ya, terutama buat maksimumnya. Tapi angka minimumnya di sini bukan yang super redup. Angka white point-nya juga menunjukkan panel di sini super rapih bre. Buat utilitas lainnya, WiFi di sini udah WiFi 6E dengan Bluetooth versi 5.3. Tapi buat login biometrik cuma bisa lewat fingerprint yang udah include di tombol power ini. Nggak bisa pakai facial reconnection nih bre. Webcam di sini juga malah kesannya downgrade ketimbang Acer Swift Go 14 yang udah bisa ngerekam video di resolusi 2K. Di sini cuma mentok di Full HD doang. Tapi buat mikrofonnya oke lah, masih dikasih 3 titik mikrofon lengkap dengan fitur Acer Private Voice. Dan soal speakernya, ngarepnya sih dapet quad speaker ya, tapi nyatanya masih stereo speaker hasil tuningan DTS:X yang menurutku mendingan pakai preset movie kalau mau lebih keluar lagi power speakernya dibanding pakai preset musik bre. Berikut adalah sampel-sampel webcam, mikrofon, dan speakernya. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya dari Acer Swift X14 AI yang mana
dimana resolusi mentoknya di Full HD 30 fps doang ya. Dan menariknya di sini udah support Windows Studio Effect. Kalian bisa pilih ini ada automatic framing, itu nanti bakal ngikutin framing kita ya. Terus ada background effect, ini yang biasanya sering kepake sih. Ada standar blur sama portrait blur. Dan menariknya Acer tuh punya software yaitu Acer Private Voice, yang mana ini software ngebantu banget. Ini kalau fiturnya nggak aktif ya atau non aktif nih, jadi suara di sekitar tuh kedengeran nih. Nah, jadi noise-nya tuh berasa banget gitu loh. Jadi kalau misalkan diaktifin personal call itu langsung hilang noise di background, bre. Suaranya jadi jernih gitu loh, bisa bilang. Itu menarik banget ya mikrofonnya, dan di sini ada converse call juga. Supaya kalau misalkan kalian lagi meeting nih, depan kalian ada orang, ini kalian itu bisa lebih fokus ke depan kalian dan di kalian juga gitu loh suaranya. Oke, sekarang kita bahas spesifikasi beserta performa dari Acer Swift X14 AI ini, bre. Prosesornya yang udah aku mention di awal ya, pakai Intel Core Ultra 7 155H yang punya 16 core dan 22 thread. Walau angka TDP-nya terlihat tinggi up to 115 watt dan clock speed-nya bisa terlihat kenceng hampir 5 GHz, nyatanya prosesor ini tetap bisa irit berkat kehadiran dua buah low power efficiency core di konfigurasi cores-nya, bre. Terbukti ya, baterai 76 watt hours-nya bisa tembus 7 jam. Padahal layarnya 2,8K 120 Hz OLED loh. Charging time-nya di sini juga kenceng ya. 1 jam dikit udah full baterainya. Padahal rating adapternya tuh cuma 100 watt doang. Mungkin karena pakai interface USB Type-C kali ya, jadi lebih kenceng gitu. Sedangkan distro GPU-nya berupa GeForce RTX 4060 yang VRAM-nya tuh 8GB yang tentu aja membawa beragam teknologi kayak misalkan path tracing dan juga DLSS 3.5 buat urusan gaming pastinya. Selain itu RTX 40 series juga punya beragam aplikasi buat kebutuhan produktivitas, bre. Misalkan Nvidia Broadcast buat urusan streaming dan recording. Terus ada Nvidia Canvas buat urusan kreasi atau gambar ya dengan coretan, dan ada Nvidia Omniverse buat urusan creation yang lebih kompleks. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian memori dan juga storage-nya nih, bre. RAM di sini tentunya udah jumbo ya. Kapasitasnya tuh 32GB 6400 MHz. Soalnya pakai tipe memori LPDDR5X. Jadi ya nggak bisa diotak-atik lagi, nggak bisa di-upgrade gitu karena memang udah ditanam di boardnya. Sedangkan buat storage-nya tentu pakai M.2 NVMe SSD PCIe Gen 4 yang transfer speed-nya udah rata kanan sih ya. Tapi cuma ada satu slot M.2 di boardnya ini, jadi nggak upgradable lah nih laptop ya kan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan performanya, mau disclaimer dulu nih ya, kita tesnya di kondisi ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius. Terus buat power modenya kita set di best performance, dan di Acer Sense-nya kita set di turbo gitu. Pokoknya kita set rata kanan dah. Sebelum bener-bener lanjut, cooling system di sini terlihat sederhana ya, cuma 2 buah heat pipe dan 1 buah kipas. Padahal dari segi spesifikasi CPU dan GPU-nya bukan ecek-ecek, bre. Tapi kalau berdasarkan pengujian multi-core test di Cinebench R23, bisa kalian lihat kalau performa Core Ultra 7 155H di laptop ini udah bisa ngimengin Core i9 13900H di unit Acer Aspire 515. Kalau kita intip di table suhu berikut, kelihatan cooling sistemnya kewalahan ya. Data ini kita log pas kita tes running multi-core di Cinebench R23 selama 10 menit loop. Suhunya fluktuatif banget ya, bahkan sempat tembus di 110 derajat Celcius dengan rata-ratanya sekitar 87 derajat Celcius lah. Dan buat TDP-nya di awal-awal bisa jalan full power di 70 watt, tapi itu cuma semenit doang ya, sisanya stabil di kisaran 50 watt doang. Dan lanjut ngebahas performa GPU-nya, ini terlihat kontras kalau di compare sama performa prosesor. Si RTX 4060 di sini malah terkesan lebih menjanjikan nih. Di semua pengujian 3D Mark unggul dari RTX 4060 di unit Yoga Pro 7i yang sama-sama punya TGP 60 watt. Pas kita running full mark selama 10 menit, ternyata suhu dan TGP-nya jalan stabil banget, bre. Kira-kira apa ya alasannya? Apa karena letak chip GPU-nya lebih dekat ke kipasnya, atau karena TGP-nya yang di set 60 watt aja? Jadi nggak selepas TDP prosesor yang sempat jalan di full 70 watt. Walaupun di hasil benchmark sintetis unggul, tapi di pengujian yang lebih real masih biasa aja, bre. Contohnya buat render video di Premiere Pro, render video 4K berdurasi 1 menit butuh waktu 43 detik. Begitupun buat render video 1080p yang butuh waktu 15 detik. Kalau buat urusan rendering 3D-nya udah kenceng kok, cuma butuh waktu 11 detik aja buat render
render image in BMW di aplikasi Blender, Bre. Buat urusan AI, performanya malah kebalikan dari hasil benchmark sintetis. RTX 4060 di unit Swift X14 AI hanya bisa menghasilkan satu waifu dalam waktu 4,2 detik. Sedikit kalah dari RTX 4060 di unit Yoga Pro 7i, tapi lebih kenceng ketimbang RTX 4060 di unit MSI Tin A15 yang TGP-nya cuma 45 watt, Bre. Dan sampailah di pengujian gamingnya nih ya. Walaupun sejatinya ini adalah sebuah ultrabook ya, tapi karena punya jeroan yang lumayan mantep dan punya layar dengan refresh rate 120Hz 2,8K OLED, sayang rasanya kalau kita nggak tes gaming ya kan. Kita bakal tes 9 game dengan 2 resolusi buat lihat kemampuan maksimal Swift X14 AI ini. Salah satu gamenya adalah game yang lagi rame banget, yaitu apa sih, Wukong ya, Black Myth Wukong. Nah, itu dia. Sanggup nggak ya kira-kira ngimbangin spek layar 2,8K OLED 120Hz ini? Dan mostly kita tesnya di preset rata kanan semua, ya kan? Game yang pertama, game yang lagi hype tadi ya kan, Black Myth Wukong, kita cuma bisa tes di preset high aja, main di resolusi native masih kewalahan, Bre. Bahkan pas udah diturunin ke Full HD 1200p masih belum nyentuh 60 fps buat rata-ratanya. Padahal udah pakai fitur frame generation atau DLSS 3 dan tidak diaktifin yang namanya ray tracing ya kan. Emang ini game berat banget ya. Entah emang gamenya berat atau belum optimal aja, ya nggak tahu dah. Dan next buat game God of War, kita masih main di preset rata kanan ya di ultra. Walau performanya pas-pasan, bisa nyentuh 60 fps kalau mainnya di Full HD 1200p. Game ketiga ada game Cyberpunk 2077 di preset ultra dengan ray tracing on. Kalau main di resolusi native cuma dapat 35 fps ya. Dan kalau di resolusi Full HD 1200p tembus 90-an fps berkat frame generation atau DLSS 3 aktif. Game keempat ada Forza Horizon 5 yang juga support frame generation atau DLSS 3. Kita tes di preset extreme dengan ray tracing high. Hasilnya kalau main di resolusi native-nya masih kurang playable nih ya kan. Sedangkan di resolusi Full HD 1200p bisa nyentuh 80 fps rata-ratanya, Bre. Kalau di game Horizon Zero Dawn dengan preset ultra nggak ada perbedaan signifikan ya. Selisihnya cuma 6 fps aja antara resolusi native dan juga Full HD 1200p. Jadi mendingan main di resolusi native aja, Bre. Nggak perlu turunin ke Full HD. Di game Far Cry 6 preset ultra juga begitu, Bre. Selisihnya makin tipis, cuma beda 3 fps aja antar resolusinya. Jadi mendingan main di resolusi native aja. Tapi di game Assassin's Creed Mirage dengan preset ultra pas main di 1800p masih belum playable. Tapi pas turun ke Full HD 1200p bisa dapat 70 fps rata-ratanya. Buat gambaran gaming kompetitif, kita tes 2 game aja ya, yaitu The Final dan juga game Dota 2. Di game The Final dengan preset epic, kalau main di resolusi native-nya pas-pasan aja ya, Bre. Lebih enjoy main di resolusi 1200p karena bisa mendekati 120 fps rata-ratanya. Dan itu berkat frame generation atau DLSS 3. Oh ya, ray tracing-nya aktif tapi low doang sih. Kalau di game Dota 2 karena nggak ada fitur upsampling, performanya di resolusi native cuma dapat rata-rata 103 fps aja. Dan kira-kira itu dia ya ulasan review kami mengenai super ultrabook dari Acer ini, yaitu Acer Swift X14 AI. Kalau secara posisi harga memang bisa dibilang ya Acer tuh selalu jadi yang termurah di antara para pesaingnya ya, Bre. Sebut aja MSI Steel 14 dan juga Yoga Pro 7i. Dengan spesifikasi serupa, selisihnya tuh bisa nyentuh 3-4 jutaan. Tapi dengan harga yang lebih miring, pasti ada yang dikorbanin sih ya. Kalau berdasarkan pengujian kita, cooling sistemnya sih perlu jadi perhatian kalian sih ya. Kalau buat pekerjaan atau produktivitas sebenarnya fine-fine aja, Bre. Super bukanya pas kita render video cuma mentok di 38 derajat Celcius. Tapi kalau udah pakai buat gaming, udah berasa anget-anget ganggu gimana gitu. Terutama di area kiri keyboard yang bisa nyentuh 44 derajat Celcius. Selain cooling system, soal hinge layarnya juga perlu jadi perhatian ya. Agak aneh sih ya sebuah ultrabook yang identik dengan portabilitas tapi hinge atau layar atau engselnya itu nggak bisa 180 derajat gitu loh. Selebihnya sih udah oke ya. Ya layarnya udah cakep, Bre. 2,8K OLED 120Hz ya kan. Speakernya punya power, baterainya juga lumayan irit walaupun udah pakai discrete GPU. Terus berkat RTX 4060-nya, performa Swift X14 AI ini bisa aja nyenggol-nyenggol laptop gaming 14 inci lainnya. Kalau menurut kalian gimana nih ya kan? Dengan duit 27 juta, mending Swift X14 AI ini atau laptop gaming sekalian? Coba komen di bawah dah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Dan jangan lupa, sampai jumpa di video selanjutnya.